Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Perhatikan kedua gambar berikut. Berikut adalah sebuah tanaman dan juga cairan infus. Kedua gambar ini merupakan contoh penerapan sifat koligatif yang merupakan tekanan osmotik yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita sering tidak menyadarinya. Nah, gambar pertama, di sini ada tanaman. Apa sih yang menyebabkan air tanah dapat naik ke seluruh bagian tanaman atau tumbuhan? Dan yang kedua, bagaimana cairan infus dapat masuk ke pembuluh darah manusia? Nah, hal ini dapat kita jelaskan melalui sifat koligatif, yaitu tekanan osmosis. Nah, peristiwa yang terjadi pada air tanah dapat naik ke seluruh bagian tumbuhan dan cairan infus dapat masuk ke pembuluh darah manusia adalah suatu peristiwa yang disebut peristiwa osmosis. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut. Oke, apa sih osmosis itu? Osmosis adalah aliran suatu pelarut dari suatu larutan dengan konsentrasi lebih rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi melalui membran semi-permeabel. Sedangkan tekanan osmotik sendiri adalah besarnya tekanan yang dapat menghentikan peristiwa osmotik. Nah, berikut gambarannya melalui suatu peristiwa osmosis. Perhatikan gambar berikut. Proses terjadinya osmotik diilustrasikan pada gambar berikut. Kondisi awal kedua permukaannya sama tinggi antara pelarut atau larutan yang encer dengan larutan yang lebih pekat yang ada di sebelahnya. Sedangkan setelah osmotik, tekanan osmotik sama dengan tekanan hidrostatik yang diberikan oleh kolom cairan sebelah kanan dalam kondisi keadaan seimbang. Pada dasarnya, pengaruh yang sama terjadi jika pelarut murni digantikan dengan larutan yang lebih encer daripada larutan yang ada di sebelah kanannya. Pada wadah tersebut, kedua larutan dipisahkan dengan membran semipermeabel yang memungkinkan molekul pelarut melewatinya, tetapi menghalangi lewatnya zat larut. Pada awalnya, permukaan air memiliki tinggi permukaan yang sama. Setelah beberapa saat, permukaan di bagian kanan mulai naik sehingga mencapai kondisi kesetimbangan. Gerakan molekul pelarut murni melewati membran semipermeabel dari pelarut murni atau pelarut encer ke larutan yang lebih pekat disebut peristiwa osmosis. Ada tiga istilah dalam materi tekanan peristiwa osmosis ini, yaitu pertama, hipertonik. Hipertonik adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang lebih besar, sedangkan isotonik adalah larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama. Kemudian, hipotonik adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang lebih rendah. Berikut ini adalah rumus hubungan tekanan osmotik dengan kemolaran larutan oleh Van Hoff. Nah, di sini ada rumus V sama dengan MRT, dengan M berasal dari rumus V sama dengan nRT. Nah, karena di sini N adalah mol, kemudian V-nya adalah volume larutan, di mana mol per V adalah molaritas, maka rumusnya bisa digabungkan menjadi V sama dengan nRT. Dengan V adalah tekanan osmosis, satuannya atmosfer, kemudian M besar adalah molaritas, R-nya adalah tetapan gas ideal, tetapan gas, dan T-nya adalah suhu ya dalam satuan Kelvin. Demikianlah penjelasan mengenai tekanan osmotik, dan contoh soal berikutnya mengenai perhitungan tekanan osmotik akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.